ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat ba'dal asar dengan judul Risalah Al-Arba'un An-Nawawiyah fi Sa'adati Zawjiyah, 40 hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Risalah atau tulisan yang ringkas ini adalah karya dari Syekh Abu Mu'ad Haytham ibn Mahmud Khamis. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan dari Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, Al-Hadithu Al-Waridah Fit Targhibi Fi Zawaj. Hadis-hadis yang warid di dalam memberikan dorongan, motivasi untuk menikah. Penulis hafizallahu ta'ala di dalam pasal yang pertama ini menyebutkan dua riwayat hadis. Hadis yang pertama, kata penulis hafizallahu ta'ala, ma jaa fi hathin Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syabab 'ala az-zawaj, yaitu apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan motivasi kepada para pemuda dan pemudi untuk menikah. Kemudian kita baca dari riwayat hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyarus syabab man istata'a al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Riwayat Asy-Syaikhan Bukhari dan Muslim, dan ini dengan lafaz dari Imam Al-Bukhari. Setelah kita sebutkan dari riwayat hadis ini dan juga beberapa faidah yang terkandung di dalam riwayat hadis, terdapat dari dorongan, motivasi dari Nabi kita Muhammad SAW untuk para pemuda dan pemudi, dan juga mereka yang berada di usia tua. Hanya saja di sini disebutkan asy-syabab karena itu min babi taghlib, kebanyakannya ya memang para pemuda yang disuruh untuk menikah. Kalau mereka yang sudah lewat dari masa mudanya dan ingin menikah, ya sepanjang terpenuhi dari syaratnya, maka itu tidak mengapa. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan lafaz perintah falyatazawwaj,
Ini fil amr atau ini fi'il mudhari, tapi didahului dengan lamul amr yang bermakna perintah. Al-asl fil awamir tufidul wujub. Asal dari perintah itu memberikan penekanan makna kewajiban. Dan telah kita sebutkan dari rincian hukum tentang menikah. Yang jelas pernikahan ini merupakan dari sunnah para nabi dan rasul alaihimussalam, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus dari para rasul sebelum engkau, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami menjadikan untuk mereka ada pasangan-pasangan, ada istri-istri dan juga keturunan. Ini dari sunnah para nabi dan rasul alaihi salam. Dan juga telah berlalu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min sunanil mursalin. Al-haya wa ta'attur was-siwak wan nikah." Ada 4 yang merupakan sunnah para rasul. Yang pertama al-haya, rasa malu. Yang kedua memakai wewangian. Yang ketiga bersiwak. Dan yang keempat menikah. Pernah suatu ketika, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan annahu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasaluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum ama ana fa inni usalli al-laila abadan. Wa qala akhar ana asumud dahr wa la uftiru. Wa qala akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala antumul ladina qultum kada wa kada ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan bahwasanya ada 3 orang yang datang ke rumah dari istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka bertanya tentang ibadah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dikabarkan kepada mereka tentang ibadah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun merasa kurang dari apa yang mereka amalkan. Sehingga mereka pun berkata, "Wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam?" Di mana kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dari dosanya apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Qala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka
Ini ada 3 orang yang datang ke rumah dari istri Nabi kita Muhammad SAW untuk bertanya tentang bagaimana ibadah dari Nabi kita Muhammad SAW. Setelah dikabarkan, ya mereka pun ya merasa bahwa ibadah mereka masih kurang. Sehingga ada di antara dari mereka berkata, adapun saya, sungguh saya akan sholat malam selama-lamanya. Yang kedua berkata, saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Yang terakhir berkata, saya akan menjauhi wanita dan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Maka ketika Rasulullah SAW datang, beliau pun memberikan nasihat kepada mereka. Kalian yang berucap seperti ini dan seperti ini, demi Allah, saya yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalian. Akan tetapi saya berpuasa dan juga saya berbuka. Saya sholat dan juga saya tidur. Dan saya juga menikah. Jelas ya? Ini dari titik pembahasan kita. Poin pembahasan yang ingin kita tegaskan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menikah. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka siapa yang membenci dari sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jelas ya? Oleh sebab itu, pernikahan ini merupakan dari sunnah para nabi dan rasul. Dan juga apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika seorang lelaki sudah memiliki kemampuan dari sisi ada harta yang dia pegang dan dia memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri dan juga kelihatannya dia khawatir pada dirinya terjatuh ke dalam keburukan, kekejian, perzinahan, maka wajib bagi dirinya untuk segera menikah. Agar dia selamat dari dosa dan maksiat. Dan juga dengannya bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, maka ada solusi disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wajib untuknya berpuasa. Karena dengan berpuasa itu bisa memutus dari hawa nafsunya. Jelas ya? Ya, tidak perlu dia memiliki pekerjaan tetap. Sebagian dari kawan-kawan kita biasanya pikirannya sudah terbebani sebelum dia menikah. Oh, ini saya belum memiliki pekerjaan tetap. Kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satupun hewan yang melata di atas kehidupan dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menanggung dari rizkinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijalankan perintah, dia tinggalkan dari larangan, dia jaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan solusi pada setiap problem yang dia hadapi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada dirinya
dari arah yang tidak pernah dia sangka. Oleh karenanya, yang jelas dia tetap bekerja. Berapapun hasil yang dia dapatkan, kalau itu dari hal yang halal, maka itu akan membawa kebaikan dan keberkatan untuk dirinya. Dan juga ketika dia menikah di masa yang akan datang. Jelas ya? Maka ini harus diingat untuk para pemuda yang sebenarnya sudah wajib untuk dia menikah. Hanya terlalu banyak kekhawatiran pada dirinya. Terkadang itu datangnya dari syaitan dan juga dari jiwanya yang lemah. Kan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya dia gantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tempuh dari segala sebab yang dengannya dia bisa mendapatkan dari kelapangan hidup. Kemudian dia sandarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala usaha yang dia jalankan. Nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis yang kedua, kata penulis hafizallahu taala, majaa fi aunillahi linnakih yuridul afaf. Apa yang datang dari hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk yang menikah, yang dia menginginkan memelihara, menjaga dari kehormatannya. Ini niat yang baik. Jadi sebelum dia menikah, dia perlu untuk belajar menuntut ilmu. Dia pelajari dulu dari apa yang dengannya baik, akidah dan keyakinannya. Kemudian dia niatkan pernikahan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika niatnya ikhlas, tulus, karena untuk menunaikan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang setelahnya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap dari yang menikah, apakah dia seorang suami ataupun istri, mesti ada ujian dan cobaan di dalamnya. Baik ujian dan cobaan itu berupa harta atau berkaitan dengan pribadi dari istri ataupun suami, atau ketika mereka diberikan karunia dengan nikmat adanya keturunan putra dan putri, ada ujian dari sisi itu. Ketika di awalnya benar dari niatnya ikhlas untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, dengan dia menikah, dia semakin baik ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin terjaga dirinya dan kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan selalu memberikan pertolongan kepada dirinya, penjagaan untuknya, diberikan kemudahan. Kemudian kata penulis hafizallahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, thalathatun haqqun 'ala Allah azza wa jalla 'aunuhum, al-mukatabu alladhi yuridu al-ada' wan-nakih alladhi yuridu al-'afaf wal mujahidu fi sabilillah. Akhrajahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allah azza wa jalla 'aunuhum." Ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Yang pertama, al-mukatab. Ya, seorang budak yang terikat perjanjian yang ingin menebus dirinya. Yang kedua,
an-nakih alladhi yuridul afaf. Orang yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatan dirinya dari hal yang haram. Wal mujahidu fi sabilillah, dan seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai, dan juga Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Di dalam riwayat hadis ini terdapat dari beberapa pelajaran. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada seorang budak yang dimiliki, yang ingin memerdekakan dirinya, sehingga dia pun melakukan perjanjian untuk menebus dirinya. Dia bayar dengan harta secara kredit, secara berangsur. Kalau misalnya sudah lunas, maka dia pun merdeka. Bukan lagi seorang budak. Ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian faedah yang berikutnya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada yang ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya dari hal yang haram. Apakah itu perzinahan ataupun penyimpangan seksual dan hal-hal yang lainnya. Dia jaga kehormatan dirinya supaya dia selamat dari hal yang diharamkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada dirinya. Ya, terkadang pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu berupa harta, diberikan kemudahan sehingga dia mudah mendapatkannya, dengannya dia menikah, terjaga kehormatannya, atau dengan penjagaan kehormatan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada al-mujahid, mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin meninggikan dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita membaca dalam konteks ayat ataupun hadis, ada lafaz fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu lambang dari ketulusan, keikhlasan. Dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala memang karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ketika dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, disebutkan 3 orang yang diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka secara khusus dalam riwayat hadis ini, karena memang mereka yang berada dalam 3 kondisi ini merasakan kesusahan yang amat berat dari perkara-perkara yang mereka alami. Oleh sebab itu, ketika mereka menjalaninya
dengan keikhlasan, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud dengannya mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan bantuan pertolongan kepada mereka. Ini dari Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, yang di dalamnya terdapat dua hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang beliau alaihi salatu wassalam memberikan motivasi semangat untuk menikah. Kemudian pada pasal yang kedua, kata penulis hafizallahu taala, Al-Faslu Tsani. Pasal yang kedua, Al-Hadithul Waridah fi Husnul Ikhtiyar. Hadis-hadis yang warid di dalam menjelaskan dari keindahan dalam memilih pasangan. Penulis hafizallahu taala dalam pasal yang kedua ini membawakan dua riwayat hadis. Kita baca dari hadis yang pertama. Kata beliau hafizallahu taala, ma jaa fi ikhtiyari zaujah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fadfar bidati dini taribat yadak. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Ini pembahasan yang berkaitan dengan memilih pasangan. Ada kriterianya, ada ukurannya di dalam agama kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Ya, seorang wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Yang kedua, walihasabiha, karena baiknya silsilah keluarganya, nasabnya. Yang ketiga, wajamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW, maka pilihlah yang memiliki agama, engkau pasti akan beruntung. Ini merupakan dari pilihan yang menjadi sebab ketertarikan seorang lelaki terhadap wanita. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan ada 4 sebab. Apakah karena hartanya, atau baiknya dari silsilah keluarganya, nasabnya, atau karena kecantikannya, atau karena agamanya. Ya, kalau terkumpul 4 hal ini, ya Masya Allah ya. Ini merupakan dari keinginan, idaman dari para lelaki. Punya istri yang kaya, baik silsilah keluarganya, dari keturunan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik.
istri yang cantik, dan juga solihah, taat beragama. Ya, Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau menyebutkan dari 4 hal ini, beliau sebutkan, maka yang paling diutamakan adalah yang baik dari agamanya. Itu pasti akan membawa keberuntungan, kebaikan bagi seorang suami. Harta itu bisa saja hilang. Hari ini mungkin dia mulia dengan hartanya, tapi di esok hari tidak ada yang tahu. Mungkin saja dia mengalami kebangkrutan. Ketika seorang lelaki dia nikahi seorang wanita karena hartanya, mungkin saja ketika hartanya hilang, maka hilang juga kecintaannya. Atau misalnya dia nikahi seorang wanita karena baiknya silsilah keluarganya. Tapi ketika dia menikah dengan seorang wanita, dia hidup seatap dengannya, terlihat dari sifat-sifat asli wanita itu. Yang ketika dia melamar, dia bertanya kepada kawan-kawannya atau keluarga terdekat dari wanita itu, maka biasanya hal-hal yang baik yang disampaikan, yang diungkap. Tapi setelah berjalan dari pernikahannya, hidup serumah, dan terlihat dari sifat asli dari wanita itu. Maka ketika tidak sama dengan apa yang disampaikan kepada dirinya di awal kali dia menikah, mungkin saja hal itu bisa menjadi sebab keretakan di dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau misalnya motivasinya karena kecantikan, dia seorang wanita, kalau dia masih di usia muda, mungkin dia bisa merawat dirinya. Dia akan selalu tampil cantik di hadapan suaminya. Tapi harus diingat bahwa kecantikan itu pasti ada masanya, akan pudar seiring dengan perjalanan waktu dan usia. Dan di saat itu teruji dari seorang lelaki, apakah dia cinta istrinya bukan sekedar karena kecantikannya, tapi karena sikapnya, baiknya agamanya. Jelas ya? Itu yang menjadi motivasinya, dan itu yang selalu terfikirkan di dalam hatinya atau dalam kepalanya, maka boleh jadi mereka akan berpisah seiring dengan berjalannya waktu. Oleh sebab itu pilihlah dari istri yang solihah, yang beragama. Kalau seorang lelaki motivasinya dia menikah memang karena dia cinta terhadap istrinya, baiknya, akhlaknya, agamanya, tekun beribadah. Ya, 3 hal ini yang sebelumnya harta, nasab, kecantikan, walaupun mungkin tidak seperti apa yang dia harapkan, tapi kalau baik dari agamanya, maka seluruhnya akan tertutupi dengan baiknya agamanya. Jelas ya? Tapi kebanyakan orang yang mengatakan bahwa ya itu sulit. Walaupun dia bagus agamanya, tapi kalau tidak cantik, kurang cantik misalnya, atau dia mungkin orangnya biasa-biasa saja dari sisi harta dan penampilan, ini biasanya agak berat bagi dirinya. Ya biasanya laki-lakinya itu karena memang dia juga kurang agamanya. Oleh sebab itu, selalu pilihan-pilihannya itu berkaitan dengan hawa nafsu dan duniawiyah. Itu yang menjadi patokan utama bagi dirinya. Tapi kalau misalnya laki-laki itu ketika dia harapkan istrinya punya agama yang baik, maka dia juga harus belajar dulu terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa baik juga. Dan bagaimana dia memiliki ilmu agama supaya dia bisa mengamalkan dari ilmu agamanya. Menjadi bekal yang terbaik untuk kehidupan rumah tangganya. Jelas ya? Dia menginginkan istrinya istri yang salihah, tapi dia sendiri tidak pernah berkeinginan untuk menjadi suami yang saleh. Maka ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan, apa yang dia harapkan. Oleh sebab itu, kalau dia menginginkan istrinya salihah, maka dia juga harus menjadi suami yang saleh. Karena istri juga seperti itu.
dia juga pasti mendambakan suaminya itu adalah suami yang soleh. Dan ini akan menjaga kelanggengan dari kehidupan rumah tangga, dari berbagai ujian dan fitnah ketika mereka hidup bersama. Jelas ya? Dan juga datang dalam riwayat hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam riwayat Imam Ahmad, ya Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud. Inni mukatsirun al-anbiya yaumal qiyamah." Beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan agar kita menikah dengan wanita yang subur, al-wadud yang penyayang, al-walud yang subur. Karena beliau akan berbangga dengan banyaknya umatnya di hadapan para nabi yang lain di hari kiamat. Ini diantara dari motivasi untuk menikah. Dia lihat dari keturunannya, kalau dia keluarganya subur dengan indikasi-indikasi yang menguatkan hal itu, maka itu bagian dari motivasi dalam pernikahan. Dia menikahi seorang wanita. Apalagi kalau wanita tersebut penyayang. Jelas ya? Maka ini diantara dari hal yang membuat ya seorang lelaki memiliki ketertarikan terhadap wanita. Dia penyayang dan juga wanita yang subur. Ini dua hal yang biasanya ada pada seorang wanita. Jelas ya? Kalau dia subur, biasanya dia penyayang. Dia cinta kepada anak-anaknya dan juga pasti dia cinta kepada ya suaminya. Di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau ya berkata, "Tazawwajtu imra'atan. Fataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala tazawwajta ya Jabir?" Faqultu na'am. Faqala bikran am thayyiban? Faqultu la bal thayyiban. Faqala halla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengkhabarkan bahwa beliau telah menikahi seorang wanita. Maka dia pun berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau telah menikah wahai Jabir?" Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, "Iya." Maka kata Nabi alaihi wasallam, "Perawan atau janda?" Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, "Tidak, bahkan saya menikahi seorang janda." Faqala, maka kata Nabi alaihi wasallam, "Halla jariyatan." Kenapa engkau tidak nikahi perawan yang dengannya engkau bisa bermain-main dengannya dan juga dia bisa bermain-main denganmu. Jelas ya? Ini diantara pilihan ketika ia menikah. Diperhadapkan dengan perawan atau janda misalnya sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Ya masing-masing punya alasan. Hanya saja Nabi alaihi wasallam menegaskan, memberikan nasihat kepada sahabatnya yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma untuk memilih gadis, perawan. Jelas ya? Dengan alasan bisa bermain-main dengannya. Dan ini akan menumbuhkan kebahagiaan di tengah keluarga. Akan melanggengkan dari keluarga itu.
Ini dari Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, yang penulis hafizallahu taala menjelaskan tentang riwayat-riwayat hadis di dalam menjadi kriteria untuk memilih pasangan. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada hadis yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita seluruhnya untuk menuntut ilmu, mengamalkan dari ilmu agama yang kita ilmui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Mungkin sampai sini dulu. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.